untuk memberikan arahan bagaimana tugas dan fungsi guru dalam melaksanakan memberikan bantuan secara profesional. Sedangkan pembina itu sendiri, jadi harapannya selalulah datang ke madrasah, walaupun saya tahu bahwa jadwalnya mungkin padat ya. Dalam rangka untuk memperoleh data tersebut, informasi tersebut tentang 8 standar seperti kesempatan ini Pojawas Madrasah Provinsi Jawa Tengah hadir dalam bentuk aplikasi pengelolaan kepengawasan. Harapannya dengan aplikasi ini pengawas madrasah terbantukan dalam pengelolaan tugas dan fungsi. Sehingga dengan aplikasi ini pengawas madrasah tahu secara detail sejauh mana tingkat kemajuan dan keberhasilan pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas kepengawasannya. Terima kasih. Salam dari Pojawas Madrasah Provinsi Jawa Tengah. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan Excellent Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Di awal dan di akhir tahun kita biasanya dihadapkan kepada rutinitas kita untuk satu, membuat laporan kegiatan kepengawasan, dan yang kedua adalah program kegiatan kepengawasan tahun yang akan masuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pengawasan itu dimulai dari kegiatan program dan diakhiri dengan laporan. Ingat rekan-rekan sekalian, laporan yang kita buat adalah laporan kegiatan kepengawasan kita yang dilaksanakan selama 1 tahun. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk dapat membuat laporan tahunan ini. Kenapa? Karena di dalam laporan itu ada analisis kegiatan kepengawasan yang harus kita laksanakan. Ada 8 komponen. Ada target, ada hambatan, ada capaian, ada tidak lanjut dan sebagainya. Dan itu semua mestinya terpadu dengan instrumen yang kita gunakan. Oke rekan-rekan, dari semua jenis kepengawasan tersebut kami berupaya untuk membuat aplikasi yang mampu dapat digunakan untuk menganalisa hasil kegiatan kepengawasan kita selama 1 tahun. Baik pemantauan, pembinaan, penilaian kinerja kepala madrasah, dan penilaian kinerja guru. Aplikasi ini berupaya untuk mengintegrasikan instrumen yang kita gunakan ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kepengawasan dengan laporan yang akan kita sajikan serta program kegiatan kepengawasan. Oke rekan-rekan, tanpa berpanjang lebar, mari kita ikuti tutorial aplikasi instrumen kegiatan kepengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan laporan dan program kepengawasan kita. Oke, bagi rekan-rekan sekalian yang belum subscribe, like, dan komen, silakan. Kami berharap rekan-rekan akan dapat like, subscribe, dan komen. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen dari rekan-rekan sekalian. Di dalam buku panduan yang diterbitkan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Nasional, ada 9 komponen yang perlu dievaluasi. Ada aspek, ada kegiatan, ada sasaran, target, metode, hambatan, ketercapaian, dan tindak lanjut. Selanjutnya, untuk mendapatkan laporan yang komprehensif, tentu saja berbagai macam aspek harus dapat dimasukkan ke dalam matrik laporan ini. Oleh karena itu, agar laporan kita komprehensif, menyeluruh, objektif. Oke rekan-rekan sekalian, tanpa berpanjang lebar, mari kita buka
aplikasi instrumen penilaian kinerja kepala madrasah. Ini adalah tampilan penilaian kinerja kepala madrasah. Ada data yang harus kita input, data kepala madrasah, ada data isian yang sudah dipersiapkan sesuai dengan indikator-indikator yang perlu diisi ketika kita melaksanakan observasi, wawancara, dan studi dokumen terhadap kepala madrasah yang sedang kita nilai kinerjanya. Selanjutnya setelah kelompok ini kita isi semua, nanti kita akan mendapatkan output berupa berita acara. Di dalam file berita acara ini sudah tersedia kesimpulan, berita acara, juga ada administrasi-administrasi lain yang tersedia di sini. Selanjutnya ada instrumen. Untuk instrumen ini kita mengambil format sebagaimana format yang sudah beredar pada pelaksanaan kegiatan PKKM. Kemudian ada rekap penilai 1. Rekan-rekan sekalian, aplikasi ini digunakan oleh penilai 1 dan penilai 2. Baik penilai 1 maupun penilai 2, rekapitulasi hasil daripada pelaksanaan kegiatan PKKM ada pada form yang ada di sini. Nah, rekap penilai 2 itu tidak kita sambungkan dengan hasil penilaian yang ada di sini. Namun untuk rekap penilai 2 ini nanti akan berfungsi ketika penilai 2 yang tadi menggunakan rekap penilai 1, maka hasil rekap penilaiannya bisa di copy pastekan di sini. Kemudian ada laporan. Rekan-rekan sekalian, apabila kita turun sedikit ada data penilai 1. Ini silakan kita isi. Kemudian yang kedua ada data penilai 2 juga silakan diganti. Tahun penilaiannya juga ya silakan diganti. Selanjutnya kalau ini sudah terisi, kita masuk kepada tahap yang pertama, pengisian data kepala madrasah. Kita klik di sini. Di data ini ada dua macam, data pengawas yang melaksanakan kegiatan penilaian. Kemudian yang kedua, ada data madrasah binaan. Ini yang sudah tersedia, kami sajikan dua nama. Oke, untuk sebagai contoh saya sempurnakan satu lagi, misalnya 3 madrasah. Nomor 3, nama madrasah, misalnya MI Al-Falahiyah. NPSN-nya saya tidak hafal, kita acak saja, contoh saja. Kemudian alamat Lompong, telepon saya juga lupa. Untuk mempercepat kita kasih contoh saja, desanya Pelompong, kecamatannya Sirampok, Jawa Tengah, Brebes, kita turunkan. Kemudian nama kepalanya Munasik, misalnya ya, S.PD. Selanjutnya NIP-nya kita anggap sama datanya, kita copy paste. Ingat rekan-rekan, ketika menggunakan copy itu ketika memastekan itu pakai copy paste value ini nih, biasanya yang ada logo 1, 2, 3-nya. Klik ini. Sudah cukup untuk pengisian data. Selanjutnya ketika pengisian data sudah selesai, kita penilaian terhadap kinerja kepala madrasah. Ada 4 kompetensi yang dinilai untuk kegiatan kepala madrasah. Yang pertama, usaha pengembangan madrasah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tugas manajerial.
Yang ketiga, kompetensi pengembangan kewirausahaan, dan yang keempat adalah kompetensi supervisi guru dan tenaga kependidikan. Oke, kemudian saya tuliskan penilai 1/2. Ini maksudnya dua-duanya, baik penilai 1 maupun penilai 2, menggunakan aplikasi ini. Untuk usaha pengembangan madrasah ada 6 indikator yang akan dijadikan bahan penilaian. Kemudian untuk pelaksanaan tugas manajerial ada 10 indikator. Kemudian ada pula kewirausahaan, ada sekitar 5 indikator. Kemudian untuk penilai 2 ada 3 indikator. Masing-masing indikator nanti ada sub-indikator yang merupakan pengembangan dari masing-masing indikator ini. Oke rekan-rekan, kita masuk kepada indikator yang pertama, 1.1. Ada 3 sub-indikator yang menjadi bahan pertimbangan penilaian bagi kepala madrasah. Sebelah kiri kita saksikan tadi kita sudah mempunyai 3 nama kepala madrasah yang sudah dimasukkan. Mohon maaf, ini nilai yang akan kita sajikan, ini hanya merupakan demonstrasi. Sebagai contoh misalnya Mukhithul Azam mampu mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan program. Nah, ketika kita laksanakan penilaian, madrasah harus dapat menunjukkan bagian struktur organisasi, notulen rapat yang berisi keputusan tentang penyusunan struktur organisasi, dokumen sosialisasi, dan daftar hadir. Nah, ketika yang ini tidak terpenuhi, oke, kita isi misalnya cukup atau kurang, tergantung tingkat kelengkapannya. Kemudian yang ini misalnya baik. Kemudian indikator penilai, subindikator yang kedua, mampu menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan. Apa sih yang diminta dari pemenuhan aspek ini? Yang pertama, dokumen penetapan pengesahan susunan organisasi, ada rincian tugas setiap personil, pada struktur organisasi, ada SOP personalia, dan yang keempat ada sertifikat. Nah, silakan kalau misalnya sudah lengkap, kita pilih amat baik. Kemudian kalau misalnya lengkap, tetapi mungkin ada konten yang kurang cocok atau perlu diperbaiki, kita kasih nilai 3. Demikian seterusnya. Iya. Oke rekan-rekan, selanjutnya 1.2 kita kasih nilai. Misalnya, ini contoh saja, jadi kita percepat. Ya, ingat rekan-rekan, ketika kita copy paste dengan menggunakan aplikasi, kita selalu pakainya yang value, yang ada kode angka-angkanya ini loh, yang di tengah. Ya, oke rekan-rekan, semua sudah terisi. Ketika pengolahan penilaian sudah terlaksana, input data sudah dimasukkan, maka kita tinggal
buka berita acara. Di dalam berita acara ini ada satu ringkasan tentang siapa penilainya, siapa yang akan dinilai. Penilaian kinerja kepala madrasah. Pada halaman 2 ada tersedia berita acara yang sudah tertulis baik tanggal, nama penilai, penilai 1, penilai 2, kemudian siapa yang dinilai. Selanjutnya ada rekapitulasi hasil penilaian kinerja tahunan kepala madrasah. Ini juga sudah tersedia berikut daftar nilainya dan total nilainya. Selanjutnya ada pula kesimpulan daripada hasil penilaian kinerja tahunan kepala madrasah. Ya. Kita kembali ke halaman pertama. Ada instrumen. Instrumen yang pertama adalah instrumen untuk kepala madrasah yang pertama dinilai tadi ada Selamat SAG MPD, kemudian yang kedua ada Mukhidul Azam, kemudian yang ketiga ada Munasik, yang keempat belum ada penilaian, 5 belum ada penilaian. Ini kita baru memasukkan 3 orang saja. Untuk aplikasi kali ini hanya cukup satu file dapat digunakan untuk semua kepala madrasah yang kita nilai. Oke rekan-rekan sekalian, selanjutnya ada rekapitulasi penilai. Rekapitulasi penilai baru 3 kepala madrasah yang kita nilai. Oke, ini mestinya tercantumnya bukan nama madrasahnya tetapi nama kepala madrasah. Nama kepala madrasahnya nanti kita revisi dan insya Allah nanti ketika beredar di tangan Bapak dan Ibu sekalian ini sudah menggunakan nama kepala madrasah yang dinilai. Jadi karena penilaian kinerja kepala madrasah itu yang jadi objek penilaian adalah kepala madrasah, maka di sini mestinya nama kepala madrasah yang dinilai. Oke, nanti insya Allah rekan-rekan akan mendapatkan file yang nama-namanya sudah langsung merujuk kepada nama kepala madrasahnya. Apabila madrasah yang kita nilai itu hanya 10 madrasah saja, maka di sini akan terlalu over dan merusak pemandangan. Bagaimana caranya supaya hanya nama kepala madrasah yang kita nilai saja yang tampil di sini, maka kita klik review, unprotect, masukkan password. Passwordnya 32. Ingat, passwordnya adalah 32. Nah, selanjutnya setelah tadi proteksi dibuka, ini pada angka 15 kita klik, tarik ke bawah sampai nomor terakhir, kita klik kanan, kita pilih hide, sembunyikan. Jadi kalau sudah seperti ini, maka hanya akan masuk 10 nama kepala madrasah saja. Bagaimana untuk mengembalikannya? Ini sudah kadung tersembunyi, maka kita bisa membuka di unhide, jangan disembunyikan atau tidak tersembunyi. Caranya kita klik angka 14, ingat sehabis angka 14 ini 35, ini sudah pertanda bahwa ada sel yang disembunyikan di sini. Klik kanan, kita pilih unhide. Demikian. Jadi nilai yang masuk ke sini bisa digunakan oleh penilai 1 dan bisa digunakan oleh penilai 2. Namun kemudian ketika kita hendak memadukan antara nilai yang dibuat oleh penilai 1 dan penilai 2, maka penilai 2 harus ngalah. Hasil daripada pelaksanaan kegiatan penilaian ini kita copy pastekan. Cara mengcopy pastekannya jangan keseluruhannya seperti ini, tetapi kita batasi pada kompetensi yang hendak dinilai. Misalnya mulai dari ini 1.1 sampai 1.7. Klik kanan, kita copy, kita pastekan ke rekap
2 pada aplikasi yang tadi sudah dinilai oleh penilai 1. Klik di sini. Ini maka sudah terganti. Kemudian rekan-rekan sekalian, ketika tugas manajerial kita copy lagi. Ini untuk bidang tugas manajerial mulai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ingat rekan-rekan, jangan nabrak jumlah. Jangan nabrak jumlah, karena di jumlah ini ada rumus, nanti tempat kita mempastekan nanti rusak kalau ini sampai ke sini. Jadi sampai ini saja kita copy. Nah, kita pastekan pada rekap 2. Ingat, rekap 2-nya adalah rekap 2 yang ada pada aplikasinya milik penilai 1. Begitu seterusnya kita copy rekap 2. Oke rekan-rekan, setelah itu berarti penilai 1 dan penilai 2 sudah memasukkan nilainya dalam aplikasi ini. Setelah ini selesai, coba kita kembali kepada yang awal. Penilai 1 sudah, penilai 2 sudah, maka laporan itu sudah siap tersaji. Pada form laporan ini nanti masuk ke dalam bab 4 yang akan dimasukkan ke dalam form laporan penilaian dalam bentuk matrik. Adapun yang kita masukkan di dalam penilaian ini, yang pertama nomor, aspek, kegiatan, sasaran, target, metode, hambatan, ketercapaian, kesimpulan, dan tindak lanjut. Kita ambil contoh pada aspek pengembangan madrasah. Tadi pengembangan madrasah ada satu kegiatannya berupa mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi yang efektif. Dan yang ketiga, mengelola hubungan, dan selanjutnya. Ini kita sudah menyesuaikan dengan instrumen yang kita gunakan ketika pelaksanaan penilaian. Oke rekan-rekan. Kemudian sasarannya 16 kepala madrasah. Kemudian target pada umumnya kita 100 saja. Ini kita linkkan, jadi target kita tulis sendiri. Misalnya targetnya hanya 80% atau 90% silakan. Tetapi pada umumnya target itu kita menggunakan angka 100%. Selanjutnya metode. Karena ini adalah kegiatan penilaian, maka tentu saja berbeda dengan kegiatan pembinaan. Dan metode yang kita gunakan adalah wawancara, studi dokumen, kuesioner, angket, dan observasi. Kalau kita buat secara manual, untuk mendapatkan pemahaman tentang hambatan, kita harus mempelajari capaian penilaian kinerja dari 16 madrasah atau 16 kepala madrasah yang kita nilai. Selanjutnya baru kita identifikasi. Hasil identifikasinya itu nanti akan dibuat menjadi kesimpulan. Berbeda jika kita menggunakan aplikasi. Semua madrasah yang telah kita nilai akan diolah oleh aplikasi sehingga akan mendapatkan hasil identifikasi di dalam hambatan pelaksanaan pengelolaan madrasah. Sebagai contoh, kepala madrasah belum secara maksimal melaksanakan pengembangan struktur organisasi yang memberikan kesempatan kepada personil untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Kemudian yang kedua, madrasah belum memperhatikan penempatan personalia sesuai dengan tingkat senioritas
Dan kesimpulan hambatan yang ketiga, pengembangan pedoman dan prosedur kerja. Pengembangan dan prosedur kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi madrasah. Oke rekan-rekan, bagaimana tingkat ketercapaiannya? Tingkat ketercapaian ini juga sudah dihitung secara otomatis oleh aplikasi. Tadi nilainya banyak yang penuh, nilainya 4, tapi kenapa ketercapaiannya 4? Sebab targetnya kita akan menilai 16 madrasah, tetapi tadi yang dinilai baru 3, maka tingkat ketercapaiannya baru 15. Lain lagi nanti kalau kita sudah melaksanakan penilaian terhadap ke-16 madrasah binaan kita. Rekan-rekan sekalian, kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil identifikasi dari pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap 3 madrasah yang tadi kita nilai. Kalau nanti madrasah yang kita nilai sudah ada 16, maka kesimpulannya juga akan melambangkan hasil keseluruhan dari 16 madrasah yang kita nilai. Sebagai contoh kesimpulan yang ada di sini, kepala madrasah perlu meningkatkan efektivitas dalam pengembangan struktur organisasi yang memberikan kesempatan kepada personal untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Kesimpulan yang kedua, kepala madrasah perlu meningkatkan efektivitas dalam penempatan personalia sesuai tingkat senioritas. Yang ketiga, kepala madrasah perlu meningkatkan efektivitas dalam pengembangan pedoman dan prosedur kerja sesuai dengan kondisi madrasah. Demikian seterusnya, jadi aplikasi ini insya Allah dapat membantu mengidentifikasi untuk menggambarkan tentang hambatan-hambatan yang terjadi di madrasah. Bagaimana kita sebagai penilai itu membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya, oke rekan-rekan sekalian. Begitu kira-kira aplikasi yang kita sajikan untuk pengelolaan penilaian. Ingat, di dalam Excellent Channel kami sudah menyediakan instrumen supervisi akademik terhadap guru. Kemudian yang kedua, instrumen pembinaan kepala madrasah. Yang ketiga, instrumen penilaian kinerja kepala madrasah yang kita sajikan ini. Ada pula penilai aplikasi, instrumen, kegiatan pemantauan 8 standar pendidikan. Silakan apabila rekan-rekan berkenan menggunakan aplikasi ini, ada solusi. Sebab tugas kita bukan hanya penyusunan program dan kegiatan saja, dan sebentar lagi kita akan menghadapi tahun pergantian kurikulum. Sehingga esensi di dalam kita menyusun kegiatan pelaporan, kita terbantu oleh aplikasi ini dan kita bisa fokus melaksanakan kinerja kita di dalam membimbing rekan-rekan kepala madrasah, terutama membentuk perubahan mindset yang harus kita lakukan di dalam kurikulum. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.